Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Numatus Saada dari kelas 11 Farmasi mau mempresentasikan tentang vasodilator. Vasodilator adalah gangguan arteri yang paling sering terjadi ketika pembuluh arteri menyempit dan kelenturannya menghilang. Penyempitan ini menimbulkan iskemia, yaitu keadaan kekurangan darah dalam jaringan yang jika terjadi pada satu, ada jantung, maka akan terjadi angina pectoris. Yang kedua, terjadi pada otak, maka akan terjadi kemunduran inteligensi atau demensia. Gejala ini menyertai proses menua dan meningkat antara usia 65 tahun sampai 80 tahun. Serta lebih dari 50% penyakit Alzheimer. Selain itu ditemukan insufisiensi cerebral dengan gejala lemah, ingatan jangka pendek, vertigo, kuping berdengung atau tinnitus, jari-jari dingin, dan depresi. Gejala ini mirip dengan gejala penyakit Alzheimer, yaitu apatis, hilang inisiatif, konsentrasi lemah, kelambatan berpikir dan bergerak yang tidak dapat disembuhkan, kakunya otot, dan terhalangnya sirkulasi darah, dan hipoksia atau kekurangan oksigen otot kaki akibat penyempitan arteri setempat. Selanjutnya ada penggolongan vasodilator. Yang pertama, penyekat A bekerja dengan menghalangi reseptor alfa sehingga memperlemah daya vasokonstriksi noradrenalin terhadap arteriol. Contoh obatnya prazosin, buflometil, dan cadergocrin. Yang kedua, B adrenergic. Bekerja dengan cara menstimulasi reseptor beta adrenergic di arteriol dengan efek vasodilator. Contoh obatnya ada isoxuprin. Yang ketiga ada antagonis kalsium. Bekerja dengan jalan memblokir saluran kalsium di sel otot jantung dan otot polos pembuluh, sehingga menghambat kontraksi dengan efek vasodilatasi di arteriol. Contoh obatnya nifedipin, nipodipin, benziklan, flunarizin, dan sinarizin. Yang keempat ada derivat nikotinat. Bekerja dengan jalan mendilatasi pembuluh darah pada kulit muka, leher, dan otot lengan. Tetapi penyaluran darah ke bagian bawah tubuh justru berkurang, sehingga zat ini kurang berguna pada gangguan sirkulasi di betis atau kaki, dan lebih efektifnya kepada kulit. Contoh obatnya adalah nikotinil alkohol, inositol nikotinat, dan tocoferol nikotinat. Lalu obat-obat lainnya ada ilopros, pentoxifilin, dan ekstrak ginkgo biloba. Selanjutnya ada faktor risiko gangguan pembuluh perifer. Ada satu, riwayat merokok. Yang kedua, diabetes. Yang ketiga, kolesterol tinggi. Dan yang keempat, hipertensi. Ya, hipertensi ini juga memperburuk keluhan yang sudah ada. Selanjutnya ada beberapa efek samping yang berkaitan dengan vasodilatasi, yaitu satu, penurunan tekanan darah atau hipertensi dengan gejala pusing dan nyeri kepala berdenyut-denyut. Yang kedua, takikardia reflektoris atau frekuensi jantung naik akibat aksi balasan dengan gejala debar jantung, perasaan panas pada muka atau flushing, dan gatal-gatal. Yang ketiga, gangguan lambung usus seperti mual dan muntah. Untuk mengurangi efek yang tidak diinginkan, vasodilator sebaiknya diminum sesudah makan. Belum tersedia data mengenai keamanan pemakaian vasodilator perifer bagi janin. Jadi, obatnya tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu yang menyusui, kecuali isoxuprin yang dapat diminum selama laktasi. Kalau antagonis kalsium dan derivat nikotinat tidak boleh dikonsumsi ibu yang menyusui.
Vasodilator juga dapat memperbaiki kentalan darah dengan mencegah pembekuan eritrosit dan memperbaiki bentuk eritrosit. Selanjutnya ada spesialis vasodilator. Di sini ada obat buprometil, pentoksifilin, isoxsuprine, dan cadergokrin. Selanjutnya ada tocopherol, nikotinat, dan ekstrak ginkgo biloba. Untuk buprometil, nama dagangnya Lovepil, sediaan tablet 150 mg dari pabrik Abbott. Yang kedua ada pentoksifilin, nama dagangnya Trental, sediaannya tablet 400 mg untuk injeksi 100 mg per 5 mili dari pabrik Aventis. Yang ketiga ada isoxsuprine, nama dagangnya Duvadilan, untuk tablet 20 mg injeksi 5 mg per mili dari pabrik Solvay dan Kimia Farma. Untuk cadergokrin, nama dagangnya Hydergin, tablet 1 mg dan 4,5 mg. Ada injeksi 0,3 mg per mili. Untuk kapsulnya 100 mg dari pabrik Novartis. Yang kelima, tocopherol nikotinat, nama dagangnya Enico, sediaannya kapsul 100 mg dari pabrik Eisai. Yang keenam, ekstrak ginkgo biloba, nama dagangnya Tebogan, sediaan tablet 40 mg dan 120 mg dari pabrik Papros. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.